Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Melcia Afrila dengan NIM 24022089. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hakikat perkembangan bahasa pada anak usia dini. Pengertian bahasa menurut para ahli, yang pertama adalah Harlock, mendefinisikan bahasa sebagai sistem yang mencakup setiap sarana komunikasi dengan menyimpulkan pikiran dan perasaan untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Yang kedua menurut Suyanto, yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak mengikuti urutan yang dapat diprediksi secara umum meskipun terdapat variasi di antara anak-anak. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan anak untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada Zubaidah, yang menyatakan bahwa kemampuan bahasa anak adalah suatu aktivitas yang sangat kompleks. Yang keempat adalah menurut Santrok, mendefinisikan bahasa sebagai suatu bentuk komunikasi lisan, tertulis, atau isyarat yang berdasarkan pada suatu sistem atau simbol-simbol. Yang kedua adalah tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama adalah tahap pralinguistik, usia 0-12 bulan. Pada usia 0-3 bulan, bayi berkomunikasi melalui tangisan untuk menyampaikan kebutuhan seperti lapar atau tidak nyaman. Usia 4-6 bulan, mulai mengeluarkan suara seperti coeng, misalnya oh atau ah, dan tertawa. Kemudian usia 7-12 bulan, mulai mengoceh atau babbling dengan mengulangi suku kata seperti ba atau da. Yang kedua adalah tahap linguistik awal, usia 12-24 bulan. Pada usia ini, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama dengan makna spesifik dan terjadi peningkatan kosakata yang signifikan. Yang ketiga ada tahap pengembangan kalimat, yaitu usia 2-3 tahun. Pada usia ini, anak mulai membentuk kalimat yang lebih kompleks dengan 3-4 kata, seperti aku mau makan nasi. Yang keempat adalah tahap tata bahasa dasar, usia 3-4 tahun. Pada usia ini, anak menggunakan kalimat lengkap dengan struktur yang lebih kompleks, seperti aku ingin pergi ke taman besok. Yang terakhir adalah tahap penyempurnaan bahasa, usia 4-5 tahun. Pada usia ini, anak mampu bercerita dengan alur yang jelas menggunakan kalimat yang sudah memahami aturan dan tata dasar bahasa. Mereka dapat menjelaskan perasaan dan pengalaman mereka dengan detail yang lebih lengkap. Tujuan dan fungsi bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, pengembangan kognitif, pengembangan sosial dan emosional, serta pengembangan literasi. Tujuan perkembangan bahasa pada anak usia dini yaitu agar anak bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan, memahami bahasa yang mereka ungkapkan, berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan meningkatkan kemampuan literasi yang menjadi landasan bagi peningkatan tujuan akhir anak agar memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik. Yang ketiga adalah prinsip pengembangan bahasa pada anak usia dini. Prinsip yang pertama itu mendengar. Anak usia dini perlu dilatih untuk mendengar dan memahami berbagai suara dan bunyi bahasa. Yang kedua adalah berbicara. Dalam berbicara, anak perlu diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Yang ketiga adalah membaca. Pengenalan membaca dapat dilakukan dengan membacakan cerita atau buku bergambar pada anak. Yang keempat yaitu menulis. Anak perlu dilatih untuk menulis dengan menggunakan berbagai alat tulis seperti pensil, spidol, atau krayon. Yang kelima yaitu bermain. Dalam hal bermain, dapat membantu anak mengembangkan kemampuan bahasa melalui interaksi dengan lingkungan. Ruang lingkup bahasa anak usia dini yaitu mencakup beberapa aspek yang saling berkaitan. Yang pertama adalah bahasa reseptif, yaitu pemahaman bahasa, seperti menyimak atau kemampuan untuk mendengarkan dan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Yang kedua adalah bahasa ekspresif, pengungkapan bahasa, yaitu berbicara.
berbicara untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide melalui kata-kata yang diucapkan. Yang terakhir adalah keaksaran atau literasi, seperti membaca dan menulis. Kemampuan mengenali dan memahami simbol-simbol tertulis seperti huruf, kata, dan memahami makna dari teks yang dibaca. Menulis yaitu mengekspresikan ide, perasaan, dan informasi melalui simbol-simbol tertulis seperti menulis huruf, kata, atau kalimat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tadi yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam perkembangan anak usia dini. Pada tahap ini, anak mulai mengenal dan menggunakan bahasa untuk mengekspresikan perasaan, keinginan, serta berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.